nih buatannya mah 4 jam aja ya ntar ya. Ini jam 10 nih, saya sudah jam 2an ya. Kalau mau main bola dan ini cuma cari cari 100.000 aja nih harganya. Banyak aja nanti karena libur ya harganya. Saya mau kondisi yang bensin ini sekitar 200 ya. Oke, langsung aja nanti siapin aja ya. Nanti gua kasih info gua ya. Berlaris langsung ke Mampang dari dekat rumah jadi ya lumayan lah 44.000 ya. Oke, cari lagi buat satu baru dapat. Ops, kedua nih dari 40 ke 11.000 Bojong Sari langsung gua ke arah Bojong Sari lah. Oke, dan kita sama lagi. Oks, order ketiga nih. Tadi gue mau pulang ya, soalnya udah jam 1. Malah ditembakin ke arah Bojonggede nih. Lumayan dah. Ya, gue langsung balik arah lagi bro ya. Karena emang tadi juga niatnya cuma sampai jam 2, tapi karena apa namanya? Agak mendung-mendung ya. Terus gue putusin buat pulang tadi habis juhuran di BSI Pengasinan. Gue langsung arah pulang, malah ditembakin di sini ya. Lumayan dah buat tambah-tambahan ya. Tapi kalau target mau menjadikan mingguannya 1,5 udah tercapai ini bro ya. Kita cek nih bro, 3 orderan ya. 3 orderan 82.000 tuh. Kalau target mingguan 1,5 mah udah tercapai tuh ya, lebih 2.000. Nah, lumayan, alhamdulillah. Dapat ditargetin biar pas aja bro ya, biar enak 1,5 kan enak tuh ya. Siapa tahu minggu-minggu berikutnya bakal terpancing jadi minimal gitu kan, minimal terbiasa 1,5 atau lebih tinggi lagi ya kan. Alhamdulillah itu kalau lebih tinggi lagi. Itu masih tergantung guanya aja ya, gimana moodnya, onbitnya gimana, mood onbit sama gimana orderannya. Mudah-mudahan jangan update lagi dulu ya, lama lah kalau mau update ya, bulan 2 bulan lah. Soalnya ini lagi enak nih ya versinya, mungkin karena memang pembaruannya udah 100% ya. Dari kemarin kan dari mulai 58, 59, 6.0, 6.1 sekarang ya, gitulah. Mungkin ini yang paling 100% ya, tinggal nunggu nanti 97 kali ya. Ya mungkin masih lama, sebulan 2 bulan lagi. Oke, ntar gue lanjut. Kalau nggak ada yang masuk kita langsung pulang ya udah. Dan paling gue info sedikit aja mengenai akun Gomaksi Parung ya. Nanti kita info buat mengisi video hari ini biar nggak kosong-kosong amat satu hari, biar tetap terbaca YouTube Gomaksi aktif setiap hari. Oke bro. Oke bro, tadi siang online 3 jam ya, dari jam 10 sampai terakhir jam 1 di Bojonggede itu ya, dapat 80 kayak lumayan lah. Oke, info aja nih buat memulai gitu kan, memulai akun lah istilahnya. Ini menurut gue ya, menurut Gomaksi, HP penting nggak tuh buat online? Penting bro ya. Kalau buat Gomaksi itu penting ya, karena sebelumnya juga gue pakai HP lain ya, sebelum yang sekarang HP lain merek itu ya, Realme ya. Gue pakai Realme, memang baterainya kuat, tapi GPS-nya kurang kuat bor itu ya. Jadi sering ketinggalan, atau kadang kalau lagi diem pun dia itu adanya bisa sekitaran 200 meteran lah ya mental, atau 100 meter lah mental dari posisi asli kita gitu. Itu pengaruhnya apa? Kalau menurut gua ya, kadang-kadang kalau kita kan misalnya nungguin lokasi beatnya,
misal kayak ada bubaran sekolah gitu, kita nungguin nih. Nah kan pasti kita pede di posisi kita sekarang gitu kan, dekat sekolahnya. Sedangkan kalau GPS-nya mental berarti kan posisi kita sama posisi GPS-nya itu beda ya kan. Orderan itu bacanya bukan posisi kitanya tapi posisi GPS kita gitu kan. Kalau misalnya GPS-nya itu ngaco atau nggak beres, nggak kuat ya, bisa apa namanya, bisa kita udah di situ tapi orderannya nggak masuk gitu kan. Jadi buat gua HP itu sebenarnya penting ya. Sebenarnya kalau info GPS atau info HP yang menurut gua bagus udah kita bahas di minggu kemarin ya Bor ya. Pokoknya kalian cek aja di spesifikasi HP-nya itu, bisa kalian Google aja itu tipe HP kalian apa. Biasanya ada spesifikasinya, itu ada di bawah di fitur ini ya, positioning ya. Pokoknya itu udah pernah dibahas kemarin ya. Cari yang spesifikasi yang positionnya itu gak cuma GPS doang tapi ada yang lain, minimal 3 lah. Kalau gua kan GPS, PDS sama GLONASS tuh ya, itu udah kuat lumayan. Sebenarnya ada lagi yang sampai 4 tuh, Galileo kalau nggak salah, Galileo ya. Itu sebenarnya apa ya, fitur-fitur itu buat menguatkan posisi GPS kalian gitu, nggak perlu aplikasi tambahan ya. Kalaupun udah terlanjur HP-nya nggak ada kayak gitu, mungkin bisa dibantu sama aplikasi tambahan yang pernah gue bilang tuh ya, GPS Locker tuh ada di Play Store. Itu bisa cukup sedikit membantu ya, walaupun kadang-kadang masih suka berhenti. Kalau berhenti sendiri ya kembali lagi GPS-nya, loncat-loncat lagi lah. Itulah yang gue bilang, GPS HP buat online penting. Dan kita next nah ini jam sibuk Bor ya. Kalau memang baru mau memulai atau masih agak-agak berat akun goretnya ya, jam sibuknya dimanfaatin Bor ya. Kenapa dimanfaatin ya, karena memang jam-jam itu orderannya melimpah gitu kan, orderan melimpah. Sedangkan kan kalau walaupun misalnya drivernya banyak tapi orderan bisa lebih banyak kan, nggak mungkin driver di lokasi itu misalnya udah bawa, gak mungkin kan dia balik lagi kan, pasti tinggal misalnya taruhlah di situ sekitar 10 driver. Nah orderan bisa 12 orderan misal, tapi kan kalau 10 orang itu udah dapat berarti kan dia pergi kan. Nah 2 order itu lu bisa berkesempatan dapat karena nggak ada driver lain gitu kan, lalu bisa dapat gitu Bor. Makanya jam sibuk, manfaatin jam sibuk itu kan. Jam sibuk kalau anak sekolah antara sekarang jam 6 sampai jam 7 deh anak sekolah tuh ya. Kalau orang kerja bisa sampai jam 8. Nah itu Bor ya, jam-jam sibuk dimanfaatin aja Bor sama lu ya. Jam sibuk kan pagi sama sore ya. Kalau bubaran juga, kalau misalnya memang cari yang sekiranya di sekolah itu orderannya banyak Bor ya. Kalau lu tungguin tapi orderan di sekolah-sekolah gitu sedikit ya, lu percuma juga nungguin karena pasti kalah sama yang lain gitu kan. Ya paling lu nungguin, kalau mau betah nungguin ya sampai lama, sampai benar-benar udah habis driver di sekitar situ ya. Tapi ya manfaatin aja jam sibuk ya. Kalau dulu gua sempet manfaatin hujan Bor ya, itu kan hujan ngebles tuh ya, tapi gak gua bawa Bor, itu cuma gua buat nyalain akun doang biar orderan masuk doang gitu, tapi nggak pernah gua bawa, cuma ngecek doang kira-kira nih order masih bisa ngebles ke gua atau enggak gitu kan. Tapi ordernya nggak pernah dibawa gitu, cuma masuk aja, cuma numpang lewat, nggak diambil, sampai suspend gitu kan. Udah kan namanya hujan mah nggak dibawa ya. Kalau lo berani bawa ya bawa aja silahkan, tapi gua mah nggak nyaranin bawa ya, karena hujan-hujan itu kan resikonya tinggi Bor ya. Pada intinya kalau jam sibuk dah dimanfaatin ya. Kalau hujan ya nyalain aja terus, nggak harus bawa gitu kan, cuma ngetes akun lo sih di door nggak gitu kan, di door sama orderan goret nggak gitu. Oke next nih info sedikit lagi, gue cuma info aja Bor ya.
Nah ini yang penting bro ya, pahamin wilayah. Sering gue bilang ini, pahamin wilayah itu fungsinya apa sih ya? Kalau udah paham wilayah, misal kalau dilihat dari video-video gue kan, gue pasti setiap berangkat itu nahan masih di sekitaran rumah lah ya istilahnya. Pasti gue nahan karena gue tahu di situ orderannya arahnya kemana aja gitu kan. Ya kan kalau kita langsung bablas jalan itu rugi pura, rugi ya, pasti kita nahan dulu nih, walaupun sering kebanyakan orderannya arahnya nggak gue suka, tapi pasti salah satu dari order yang banyak yang nggak cocok sama gue itu pasti akan terselip satu gitu kan. Walaupun gue kayak kemarin harus nunggu suspend sampai 2 kali baru ketemu yang cocok, ya itu dia. Karena gue yakin di situ ada orderan yang arah yang gue mau gitu, jadi gue tetap tahan di situ walaupun harus kena suspend 2 kali 5 menit. Nah ini pentingnya pahami wilayah bor ya, biar menguatkan menguatkan keyakinan kalian lah kalau orderan itu pasti ada yang ke arah yang kalian mau atau gue mau gitu kan. Karena kalau udah masuk weekday gitu kan, rutinitas CS itu sama ya, setiap hari sama jamnya, tujuannya kan sama lah, pasti nggak bakalan berubah. Kalau hari weekday ya, Senin sampai Jumat lah tuh ya, itu pasti sama. Kalau pagi-pagi rutinitasnya nggak bakalan berubah, itu juga gitu. Jadi ya kalau kalian udah sering misalnya baru keluar, kalian nahan di sekitaran kalian, terus ada order masuk kemana, terus besoknya kayak gitu lagi, terus kemana beda tuh ya, berarti kan udah ada dua tujuan tuh CS nya kemana. Nah itu dipahami bor. Nah nanti sekiranya udah kalian apal itu kan, dikte udah terjadwal, maksudnya udah di kepala kalian CS nya order kemana, kalian kan setiap keluar pasti akan punya tujuan mau kemana nih ya kan. Nggak kayak misalnya asal ada order masuk dibawa, ada order masuk dibawa. Kalau gua nggak begitu mainnya bro ya. Kalau gua pasti gua tujuin kemana, gua mau kemana nih. Karena kalau misalnya gua masuk gua bawa itu jatuhnya bisa dibilang gini lah, gue isi 50.000 bensin, ketika ada order masuk kemana aja gue bawa. Nah itu bisa jatuhnya taruh lagi nih ya, bensin habis 50, tapi pendapatan atau orderan di rupiahnya misalnya 150 gitu kan, berarti kan gue bersihnya dapat 100 ya, bensinnya udah habis 50. Nah itu bedanya sama milih rute. Kalau gue isi 50, nanti gue pilih rutenya ke sini itu bisa lebih dari 150, misalnya 200 lah, taruhlah sedikitnya 200, kan gue dapatnya 150 kan, masih ada lebihnya tuh kan buat isi bensin 50. Berarti kalau besinya 150 kan itu udah lebih tinggi ya presentasi pendapatannya dibanding kita ambil order yang sekiranya asal masuk diambil itu kan beda bro ya. Jadi makanya kalau gua milih rute yang sekiranya nggak jauh dari gua drop itu masuk lagi orderannya, jadi istilahnya efektivitasnya jalan, nggak asal order masuk dibawa, apalagi kalau yang jauh gitu kan. Sering tuh gue dapat masuk jauh. Kenapa sering nggak gue ambil ya? Satu, kalau ke Jakarta gue males, gue nggak tahu daerah ya kan, pasti balik lagi. Gue ke MRT aja gue balik lagi kan, itu kan udah menghambur bensin ya balik laginya ya. Cuman kalau kadang-kadang masih gue bawa, karena kalau gue butuh gopay atau gue butuh mancing orderan, pasti masih gue bawa ke MRT, walaupun gue harus pulang lagi ke arah Pamulang itu kosong ya. Kadang-kadang dari Pamulang baru kita arahin lagi gitu kan dari MRT ke Pamulang lumayan juga ya. Mentok paling deket Ciputat juga lumayan kan, bisa berapa kilo itu kan. Iya. Jadi efektivitas, kalau udah paham wilayah, efektivitas orderan
kita yang tentuin gitu Bor. Jangan cuma asal order masuk kita bawa, asal order masuk kita bawa. Walaupun kalau baru mulai ya itu nggak apa-apa sih. Kalau baru mulai, namanya baru mulai membentuk, pasti harus berkorban bensin ya, harus berkorban bensin. Karena apa? Riwayatnya sedikit, jadi harus istilahnya nitik riwayat sebanyak-banyaknya dulu, baru nanti kalian olah lagi. Mau kemana-kemana baru kalian bisa olah ya. Kalau baru-baru ya pasti ngumpulin riwayat biar banyak dulu ya, nitik dimanapun kalian harus nitik. Entah itu kalian daerah yang nggak tahu ya, harusnya sih kalian punya. Kalau gue juga kan sesekali suka ke arah Cibubur tuh ya, kemarin ke Jaktim gue di Lubang Buaya juga ada titik banyak, tapi kan nggak setiap hari, itu cuma buat nitik doang. Kenapa nitik doang ya kan? Karena di Lubang, misalnya di Lubang Buaya nih, tapi nggak spesifikasi orderannya harus ke situ, pasti ada di daerah sekitaran situ. Misalnya kayak Lampung Rambutan, Taman Mini, itu kan masih sekitaran situ ya. Nah, pokoknya nggak radius berapa kilo lah orderannya itu akan masuk Bor ya. Jadi nggak spesifikasi harus di Lubang Buaya juga, enggak. Pada intinya kalau baru mau mulai ya harus rela korbanin bensin lah. Kalau mau ada order masuk ya bawa aja dulu, nggak apa-apa ya, namanya juga baru mau mulai ya. Riwayat harus banyak, jam terbang harus banyak. Nanti kalau udah banyak riwayat, banyak jam terbang, baru kalian bisa olah lagi ya riwayat kalian itu, riwayat kalian sendiri. Nah, masuklah misalnya masuk di jam delay itu kan jam 10 sampai jam 12 itu udah jam delay. CS yang order itu rata-rata kalau di kota gue ya itu argonya udah 12.000 ke atas, nggak ada yang under, jarang gitu. Walaupun sesekali suka ada yang masuk, karena kalau di kota gue itu lokasi-lokasi tujuannya agak jauh lah. Tapi kalau di pusat kota ya gue nggak bahas ya, nggak tahu juga di pusat kota masih banyak kali under yang di Jakarta kota gitu, atau di pusat-pusat kota lain mungkin masih banyak. Kalau gue nih, sekiranya kalian yang di kota pinggir atau kota penghubung gitu, kota besar lah gitu istilahnya, ya sebaiknya main argo belasan sampai kakap ya, biar enak di jam-jam siangnya gitu. Biar di jam siangnya itu kalian masih ada harapan dapat CS random itu gitu Bor ya. Kan di video gue juga kan udah kelihatan ya, kalau jam 10 sampai jam 12 itu sebenarnya masih ada aja yang masuk gitu kan. Kalau yang penting lokasi beatnya kalian cari ya. Carinya gimana ya? Dia lihat lagi riwayat kalian. Kalau lagi udah di rumah, misalnya udah selesai beat ya, kalian lihat-lihat di riwayat itu kan adanya di mana, jam-jamnya itu kan ada kan, misal jam 10.15 itu ada orderan di sekitar mana. Nah, besoknya kalian kalau udah merasa udah agak delay nih, nah kan di jam 10.15 itu kemarin di sini ada order ya, coba aja ke situ ya kan. Siapa tahu kan ada lagi ya, walaupun bukan dia lagi yang order, tapi setidaknya ada harapan gitu, ada harapan orderan dari CS random yang jam segitu order ya. Walaupun gitu kadang-kadang pick up yang di situ tujuannya beda, nah itu kan nambah riwayat tujuan lagi ya. Gitulah kalau gua dulu tumbuhnya lama-lama seperti itu ya. Memang butuh waktu ya. Gue juga waktu mulainya mungkin jadi-jadinya sebulan juga kadang masih ditembakin layanan lain masih masuk. GoFood sama GoSend masih tetap masuk ya, tapi seiring berjalannya waktu lama-lama hilang sendiri. Ini juga kalau misal dinyalain semua layanannya, paling yang suka masuk ya GoSend kalau lagi ngeblast. Kenapa bisa masuk? Karena orderannya bludak dan drivernya udah habis di sekitaran situ, makanya masih bisa masuk. Nah itu makanya kalau lagi delay itu terus masuk GoSend, kalian
berpikir daripada nggak ada order nih gue bawa aja gitu kan. Oke Bor, tadi kita terhenti kan ada tukang roti, gue beli dulu. Tadi sampai yang gosen masuk ya Bor ya. Iya, itu kalau udah masuk berarti orderan ngeblast Bor ya. Dan itu kalau gue bilang istilahnya orderan buangan. Kenapa gue bilang buangan? Karena driver yang lain, misalnya pemain gosen, udah nggak mau ambil istilahnya, atau udah paham itu orderannya seperti apa gitu. Apalagi dulu kalau gue zaman Tokopedia tuh ya, gue pernah itu kan gosen, gue dulu pernah main gosen Bor ya. Zaman Tokopedia itu barangnya gede-gede banget Bor ya, namanya gue masih nggak tahu ya kan, ya gue bawa ya, sampai bodi motor udah pada pecah gitu kan kuncinya, jadi sampai sekarang itu belum gue ganti ya. Bodi motornya agak goyang jadi kalau jalan gajluk itu bunyi itu Bor ya. Jadi kan sama seperti Goret sebenarnya, pemain gosen itu milih juga Bor. Kalau pengen tahu, kalau di sini ada pemain gosen ya silahkan komentar, pasti dia milih juga, milih kalau dia tahu toko itu barangnya dimensinya gede, ya dia juga nggak bakalan ambil, makanya ngeblast lah ke driver Goret. Nah kalian ambil ya, susah lagi kalian nanti, walaupun kalian cancel ya tetap aja kalian udah istilahnya nyocol ya, udah nyocol cancel pula, aduh makin parah aja dah. Makanya kalau gue bilang ya, kalau mau memulai, memang mau benar-benar fokus ya mentalnya kuatin gitu kan, jangan sampai goyang cuma karena delay sejam 2 jam ya, itu mah udah biasa ya. Kita pernah merasakan delay seharian waktu Gojek error ya, delay seharian tuh nggak tahu orderannya lari ya kemana, tapi kita tetap bertahan. Apalagi yang waktu bulan puasa, gue juga kan ngerasain ya, namanya bulan puasa CS juga kan orderannya menurun, tapi gue tetap komitmen mainnya Goret, main Argo belasan sampai puluhan, tetap komitmen. Nah setelah puasa kan lebaran, setelah lebaran ya balik lagi kan akun tetap stabil normal gitu kan. Bulan puasa pun walaupun delay tapi tetap masih aman lah istilah hitungannya ya, nggak sampai drop gitu kan. Sebenarnya ya kembali lagi ke mental kalian masing-masing Bro ya, kalau mau bentuk akun. Kalau cuma delay sejam 2 jam mah ya nggak ada apa-apanya ya. Delay seharian pun namanya baru membentuk mah harusnya dikuatin ya. Pokoknya berakit-rakit dahulu, berenang ke tepian, itulah ya. Apa artinya ya, silahkan artikan sendiri. Oke Fer, gitu aja lah ya, gue juga bingung mau ngomong apa ya. Gue mengisi waktu aja buat upload ya, biar kelihatan upload sama YouTube ya. Tadi kita online jam 10 sampai jam 1, lumayan buat menggenapkan mingguan aja gue ya. Oke, tetap semangat buat kalian. Kalau bertanya silahkan, kalau bisa gue jawab, kalau nggak bisa gue jawab ya gua jawab nggak tahu. Tetap semangat dan salam satu aspal. Bye bye.